Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Perkenalkan, saya Irwanda Kusaputra dengan NIM 2024 dengan akhiran 245. Saya Fian Rudiansyah dengan NIM akhir 224. Oke, pada kesempatan kali ini saya dan Vio akan mempresentasikan hasil laporan kami dengan judul Laporan Mapping dan Identifikasi Hazard Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau kerja di SDN Negeri 1 Melawan. Jadi latar belakang dari kegiatan kami ini adalah pentingnya penerapan K3 di lingkungan sekolah. Jadi sekolah itu bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga harus menjadi lingkungan yang aman dan sehat bagi mahasiswa, guru, serta seluruh stakeholder yang berada di sekolah. Berdasarkan observasi awal, ditemukan beberapa kondisi yang berpotensi menimbulkan bahaya seperti ruang UKS yang lembab dan berjamur, kondisi gerbang sekolah yang kurang aman yang pagarnya tajam, kemudian serta halaman yang memiliki risiko cedera yang terjadi adanya paving yang menonjol. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi potensi hazard yang ada di lingkungan SD Negeri 1 Melawang, kemudian menilai risiko penggunaan metode terstandarisasi, menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat risiko, serta memberikan rekomendasi pengendalian berdasarkan prinsip K3 ya. Jadi kegiatan observasi ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Melawang, Kecamatan mana sih? Kelakah. Kelakah, Kabupaten Lumajang. Jadi area yang menjadi fokus pengamatan meliputi ruang UKS, area gerbang, dan serta itu lapangan di SD-nya. Kemudian metode yang kami gunakan di sini adalah pendekatan menggunakan HIREDS atau Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control. Data yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan guru dan siswa, serta studi literatur dari berbagai regulasi dan jurnal ilmiah. Kemudian penilaian risiko kami menggunakan matriks 5x5 dengan rumus risk level sama dengan likelihood dikalikan severity. Jadi dalam analisis ini digunakan dua teori utama dari Hendricks, yaitu pertama teori gunung es iceberg, kemudian yang kedua itu menggunakan teori domino effect. Jadi teori gunung es ini menjelaskan bahwa kecelakaan besar biasanya diawali oleh kondisi yang tidak aman atau yang sering diabaikan. Kemudian sedangkan di teori domino effect menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi karena adanya rangkaian sebab dan akibat. Oleh karena itu, kondisi tidak aman harus segera dikendalikan sebelum menimbulkan kecelakaan yang lebih serius. Silakan, Vio. Kemudian kita lanjut ke hasil observasi. Temukan 3 area utama yang memiliki potensi bahaya. Pertama adalah ruang UKS. Pada area ini ditemukan dinding yang lembab dan berjamur, cat yang mengelupas, serta ventilasi yang kurang baik. Kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan pernapasan, alergi, dan menurunkan kenyamanan siswa yang sedang sakit. Hasil penilaian menunjukkan nilai risiko sebesar 16 yang termasuk kategori high risk atau risiko tinggi. Oleh karena itu, area ini menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan. Kemudian di area kedua adalah gerbang sekolah. Pada lokasi ini terdapat celah yang hanya ditutup menggunakan pagar besi, tidak permanen dengan ujung yang cukup tajam. Kondisi ini berpotensi menyebabkan siswa terluka, terutama saat jam masuk dan pulang sekolah ketika terjadi kerumunan. Nilai risiko yang diperoleh nilai risiko yang diperoleh adalah 12 dan termasuk kategori high risk atau risiko yang tinggi. Ketiga adalah area halaman dan lapangan utama. Di area ini ditemukan sudut tajam pada fondasi tiang bendera dan tanaman, serta paving block yang tidak rata dan beberapa bagian mengalami penurunan. Resiko pada sudut tajam memperoleh nilai 15 yang termasuk kategori high risk, sedangkan paving block memperoleh nilai 10 yang termasuk kategori medium risk. Kemudian ke hasil analisis, kami memberikan beberapa rekomendasi pengendalian. Untuk jangka pendek, kami merekomendasikan pemasangan pelindung karet pada sudut tajam, perbaikan sementara paving block yang rusak, pemasangan lampu peringatan, peningkatan pengawasan di area gerbang, serta pembersihan dan disinfeksi ruang UKS. Sedangkan untuk rekomendasi jangka panjang, kami merekomendasikan renovasi ruang UKS dengan perbaikan sumber kelembapan dan ventilasi, penggantian pagar gerbang dengan struktur yang lebih aman dan permanen,
renovasi pondasi tiang bendera agar tidak memiliki sudut tajam, perbaikan total area paving, serta penerapan sistem manajemen K3 yang lebih terstruktur di lingkungan sekolah. Oke, sebagai kesimpulan jadi hasil mapping ketiga menunjukkan bahwa di SDN Negeri 1 Melawang ini masih memiliki beberapa hazard dengan tingkat risiko yang tinggi yang memerlukan perhatian khusus bagi guru maupun pekerja di situ untuk segera dilakukan penanganan ya. Risiko tertinggi ditemukan kepada di ruang UKS dengan nilai risiko 16 yaitu sangat berbahaya ya. Kemudian di halaman sekolah dengan nilai tertinggi itu nilai risiko mencapai 15 serta kondisi gerbang sekolah dengan nilainya itu mencapai 12. Selain perbaikan fisik, sekolah juga perlu untuk membangun budaya K3 yang lebih baik melalui sistem pelaporan, inspeksi rutin, dan edukasi keselamatan bagi seluruh warga sekolah atau yang berkeliaran di situ. Itu pengguna sekolah. Ya, seperti itulah. Demikian presentasi Sekian sebenarnya dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.30 kan.